Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi ni'matil Islam wal iman. ثم جعلنا من أفضل الأمة في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتح يا رزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء جميع العلماء العاملين والأساتذة إن شاء الله كل من الصالحين yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, wabil khusus atratur rasul, cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah berkumpul bersama kita para ulama-ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para habaib berkumpul bersama kita yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama, para kiai, para ustadz, para ajangan, para masyayikh, begitu pula kepada para habaibnya selalu senantiasa kita doakan Allah panjangkan umur mereka. Amin. Allah sehat walafiatkan, Allah mudahkan dalam segala langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari RT, RW, KU ataupun lurahnya, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, serta salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan acara kali ini, yang berkumpul bersama pada siang hari ini, yang dari dimulai acara alhamdulillah sampai detik ini kita selalu senantiasa beristighfar dan mengagungkan namanya. Kita bersalawat kepada makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Kita mengagungkan makhluk yang diagungkan oleh yang maha agung. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berkumpul pada kesempatan kali ini, tidaklah Allah kumpulkan kembali kita kecuali di dalam perkumpulan yang ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita dengan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saudara ikhwan rahimakumullah, berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini, kita berkumpul di dalam rangka tasyakur walimatul khitan Ananda Muhammad Argiansyah, putra kedua dari Bapak Agus Syafi'i dan juga Ibu Sri Maryati. Kita doakan mudah-mudahan ini anak Allah jadikan anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
dan anak yang menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua, kebanggaan untuk agama, bangsa dan juga negara. Amin ya rabbal. Saudara ikhwan rahimakumullah, berkumpulnya kita pada saat ini alhamdulillah, ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah memberikan kepada kita nikmat umur panjang, sehat walafiat. Terlebih khusus Allah memberikan nikmat kepada kita umur panjang dalam ketaatan beribadah kepada Allah, umur dalam keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Dan kita berkumpul pada kesempatan kali ini masih senantiasa memeluk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah berikan nikmat keimanan tersebut bukan hanya ketika kita hidup di dunia, tapi di akhir hayat pun kita masih bisa berpegang kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Gak kerasa saudara, alhamdulillah, kalau bisa dihitung berapa kali saya sudah duduk di sini menyampaikan tausiah di sini. Ini ketemu sama hadroh ini lagi kalau nggak salah juga, betul. Namun cek sunana mau bosan ini kali banget iya deh. Alhamdulillah. Saya heran, saya tanya lagi, ini orang sini nggak bosan-bosan saudara. Tapi alhamdulillah, dari kemarin yang pertama sampai yang sekarang udah kesekian kalinya kita masih bisa bertatap muka dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga nggak kerasa saudara, dari awal bertemu sampai detik ini sekarang sudah menginjak 1445 Hijriyah. Alhamdulillah. Nah, kita berkumpul saat ini dalam rangka walimatul khitan. Maka sungguh sangat disayangkan kalau kita tidak sedikit membahas tentang yang namanya tahun Hijriyah. Dan setelah itu mari sama-sama kita bahas tentang yang namanya anak-anak yang saleh, yang akan menjadikan kebanggaan dan pertolongan untuk kedua orang tuanya. Ikhwan rahimakumullah, kita berkumpul saat ini kalau tidak salah sudah tanggal 23 Muharram. Muharram ini adalah syahrul hurum, syahrul Islam, bulannya umat Islam. Dan kalau bicara tentang bulan umat Islam, maka kita berbicara tentang tahunnya umat Islam. Dan kalau kita bicara tentang tahun umat Islam, maka kita berbicara tentang tahun Hijriyah. Ingat, umat Islam punya tahun, tapi bukan tahun Masehi, karena umat Islam tahunnya adalah tahun Hijriyah. Jadi kalau mau memperingati malam tahun baru boleh, nggak dilarang saudara. Tapi peringatilah malam tahun baru Hijriyah, bukan malam tahun baru Masehi. Karena bentar lagi juga kita nggak kerasa nih, dari 23 mau masuk ke 2024, perpindahan antara Desember masuk ke Januari. Ini biasanya di malam tersebut bukan malam yang mengundang ridhonya Allah, tapi malam yang mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana banyak umat Islam di luar sana, pemuda-pemudinya di malam tersebut mereka berkumpul bersama, mereka merayakan sebuah perayaan bukan untuk beristighfar, bukan untuk bermunajat kepada Allah, tapi malah mengundang azabnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka melakukan maksiat, munkarat dan sayyiat dan juga kesesatan. Na'udzubillahi min. Nah, sedangkan umat Islam tahunnya itu adalah tahun Hijriyah. Dan kalau bicara tentang tahun Hijriyah, saya teringat kedua poin sudah. Saya teringat dua poin yang pernah saya pelajari. Poin yang pertama, bahwasannya umat Islam itu tidak memiliki tahun saudara di zamannya baginda Nabi. Di zaman Nabi itu umat Islam nggak punya tahun. Adapun tahun itu baru ada di zaman sekarang. Tahun Hijriyah itu baru ada untuk umat-umat di zaman sekarang setelah zamannya baginda Nabi. Di tahun dulu nggak ada yang namanya Muharram. Kalau sekarang ada Muharram, dulu nggak ada yang namanya Muharram. Muharram itu disebut dengan Safarul Ula di zamannya baginda Nabi. Dulu nggak ada yang namanya kalender Hijriyah, itu nggak ada. Yang ada di zaman Nabi adalah kalender Qamariyah. Sebagaimana di zaman Nabi tidak ada penyebutan tahun. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita punya penyebutan tahun. Bahkan ada dua. Ada tahun Hijriyah, ada tahun Masehiyah. Kalau di zaman Nabi itu semua nggak ada, saudara.
Zaman Nabi tidak ada penyebutan tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tarikh karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Al-Imam Al-Dhahabi. Di dalam kedua kitab tersebut menerangkan sebuah penjelasan bahwasannya di zaman Nabi tahun itu disebut sesuai dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Tidak ada penyebutan signifikan mengenai tahun. Tahun 1, 2, 3 itu tidak ada, saudara. Tidak ada yang namanya penyebutan tahun, akan tetapi tahun itu disebut sesuai dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Maksudnya bagaimana, Habib? Ini untuk kita kembali mutalaah, mengingat yang apa telah saya sampaikan kepada antum-antum sekalian sebelumnya. Saya pertanyakan kepada semua jamaah, kita punya Nabi. Kita punya Nabi dilahirkan pada harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 2 bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Li'annahu malikul Habasyah ilal Makkah li khatmil Ka'bah. Karena saat itu ada seorang raja yang berkuasa dari negeri Habasyah. Dia punya pasukan yang kuat, kerajaan yang signifikan kuatnya. Tapi dia melihat ada satu tempat bernama Mekah, yang mana Mekah saat itu punya perputaran ekonomi yang begitu pesat. Dengan terjadinya setiap musim haji, orang-orang di luar Arab datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji sesuai perintah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ataupun orang-orang yang menyembah berhala, mereka semua berkumpul di Mekah, mereka berkumpul di dekat dengan Ka'bah. Maka itu menjadikan perputaran ekonomi untuk kota Mekah. Ini Raja Habasyah melihat, dia khawatir ekonomi Mekah bisa menghancurkan ekonomi Habasyah. Maka dia putuskan untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah, dan dia buat Ka'bah yang baru yang ada di Habasyah. Sehingga dia utus pasukan gajah yang banyak. Dia utus dengan seluruh pasukan, bahkan dirinya mengikuti daripada pasukan tersebut untuk menghancurkan kota Mekah, terlebih khususnya menghancurkan Ka'bah. Maka belum sampai masuk kota Mekah, saudara, baru ada di depan gerbangnya saja Allah kirimkan burung ababil, sebagaimana diabadikan dalam suratul Fil. Allah hancurkan, porak-porandakan seluruh pasukan sehingga banyak gajah yang mati. Makanya itu tahun disebut dengan tahun gajah. Dulu juga ada penyebutan tahun itu Sanatul Amri ataupun tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena memang pada tahun tersebut kita punya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrik. Dan juga dulu ada penyebutan Sanatul Zilzal, tahun penuh dengan guncangan. Kenapa dinamakan tahun guncangan? Karena memang pada tahun tersebut umat Islam banyak mendapatkan ujian dari Allah. Kelaparannya, kekeringannya, penyakit menularnya, porak-porandanya, perpecahannya. Maka itu tahun dinamakan tahun penuh dengan guncangan. Nah ini seandainya, saudara, seandainya dari zamannya baginda Nabi sampai zaman sekarang tidak ada permusyawarahan yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar untuk menetapkan penentuan ataupun penanggalan tahun, maka mungkin sampai detik ini pun tidak ada yang namanya penyebutan tahun untuk umat Islam. Mungkin saja umat Islam zaman sekarang akan menyebut tahun sesuai dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Maksudnya bagaimana? Contoh dari zaman Nabi sampai sekarang nggak ada penyebutan tahun. 2020 sampai 2021 ini ada sebuah kejadian yang begitu menggetarkan ekonomi seluruh manusia. Bukan hanya di Majalengka, bukan hanya di Jawa Barat, tapi di setiap tempat ekonominya goyang. Setiap tempat, setiap daerah ekonominya terguncang, dikarenakan hanya satu sebab perkara, yaitu penyakit virus yang menular ataupun virus COVID saat itu. Mungkin bisa saja itu tahun disebut apa? Sanatul COVID, tahunnya tahun COVID. Nah ini menjadikan sebuah peribaratan atau gambaran yang terjadi di zamannya Nabi, yang mana tahun di zaman Nabi itu disebut dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Sehingga singkat cerita, Sayyidina Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin, pemimpin umat-umat Islam,
yang saat itu meneruskan kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar, beliau mengirimkan sebuah surat. Beliau kirimkan sebuah surat untuk Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Abu Musa al-Ash'ari saat itu beliau menjabat sebagai gubernur Basrah. Nah, dari Madinah ke Basrah ini bukan seperti dari Majalengka ke Ciamis. Ini terlalu dekat kalau Majalengka ke Ciamis. Contoh saja, ini luar pulau, saudara. Dikirimkan surat kepada Abu Musa. Ketika surat tersebut sampai kepada Abu Musa mengatakan, innahu ya'ti amirul mu'minin kitaban. Telah sampai kepada kami sebuah surat dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, maktubun fihi Sya'ban. Tertulis pada surat tersebut bulan, yaitu bulan Sya'ban. Wala na'rif na'malu syai'an. Kami tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan Sya'ban tersebut, dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Maka ini menjadikan sebuah polemik, saudara. Ini menjadikan sebuah polemik, masalah yang tersebar di masyarakat. Kok bisa sekelas Abu Musa al-Ash'ari tidak mengetahui makna dari surat yang diberikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? Dia tidak tahu dengan makna Sya'ban tersebut. Bukan tidak tahu atas ketidakpahamannya, bukan, saudara. Karena di zaman Nabi, nggak usah tunggu zaman Nabi deh, di zaman ibu nih. Ibu dulu waktu masih kecil, Bu, kira-kira kalau mau ngabarin saudara kita, mau ngabarin kita punya teman, itu kira-kira pakai SMS atau pakai surat, Bu? Pakai surat. Betul. Itu zamannya ibu. Gimana kalau zamannya ibu punya ibu, punya ibu, punya ibu? Ibu punya ibu, punya ibu waktu masih perawan. Kira-kira itu surat gampang apa susah? Susah. Ngirim surat harus pakai perangko, betul. Harus datang dulu ke kantor pos, betul. Contoh, ibu punya saudara di Ciamis, mau ngirim surat dari sini ke Ciamis, ngirim hari Senin. Kira-kira nyampenya hari Senin atau hari Selasa? Bisa-bisa beda hari. Nggak harus Selasa, bisa Rebo, bisa Kamis, bisa Jumat. Itu zamannya ibu waktu masih kecil, ada motor, ada kendaraan. Gimana zamannya baginda Nabi? Gimana zaman Sayyidina Umar saat itu? Motor kendaraan belum ada. Kapal layar pun masih menggunakan kapal kayu, saudara. Sehingga mengirim surat dari Madinah ke Basrah itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan kalau sudah ada cuaca ekstrim, bisa menjadikan bertahun-tahun itu surat baru sampai, saudara. Sehingga ditulisnya sama Sayyidina Umar kapan? Contoh, ditulisnya sama Sayyidina Umar bulan Rajab, sebelum bulan Sya'ban. Nyampenya bukan Sya'ban tahun yang sama, tahun yang berbeda. Sehingga menjadikan permasalahan. Abu Musa nggak tahu Sya'ban ini Sya'banul Ula, Sya'banul An, Sya'banul Madi, atau Sya'banul Istiqbal, atau Mustaqbal. Nggak tahu Sya'ban kemarin, sekarang, atau Sya'ban nanti. Sehingga menjadikan polemik masalah. Maka Sayyidina Umar fastasyarra Amirul Mukminin ma'ashabu. Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan beliau mengatakan, Du'ul linnas syai'an ya'rifuna. Taruh pada sebuah surat sesuatu yang gampang diketahui oleh manusia. Maka akhirnya ditentukanlah penentuan tanggal ataupun penentuan tahun. Dan ada yang menyarankan penentuan tahun dimulai ketika Nabi lahir. Ada yang menyarankan dimulai ketika Nabi wafat. Ada yang menyarankan dimulai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berdiri dan menyarankan penempatan atau permulaan tahun untuk umat Islam dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dimulai dari hijrah dari kota berhala menuju kota cahaya. Makanya kenapa tahun umat Islam dinamakan tahun Hijriyah? Karena tidak terlepas dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, saya katakan kembali tadi, kalau kita bicara tentang kalender Hijriyah, kita berbicara tentang hijrahnya baginda Nabi. Kalau kita bicara tentang hijrahnya baginda Nabi, maka kita sama-sama berbicara tentang puncak perjuangan Nabi dalam mensyiarkan agama Allah,
sebelum masuk periode Madinah. Jadi Islam itu ada dua periode, saudara. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Sebagaimana Al-Quran, ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Dan kalau bicara tentang perjuangan Nabi di kota Mekah, ini kita berbicara tentang momentum yang besar. Kita berbicara tentang momentum yang begitu besar, momentum yang agung. Bagaimana Nabi mensyiarkan agamanya Allah, dan bagaimana Nabi menghadapi cobaan ujian dalam mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, Nabi berdakwah itu bukan seperti zaman sekarang. Kalau saya dakwah ke sini disambut sama jamaah dengan senyuman, dengan sampaian tangan, dengan salaman, sapaan dan cerianya wajah. Sedangkan Nabi dalam mensyiarkan agama Allah bukan disambut, akan tetapi disambit, saudara. Ini sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah sampaikan dalam sebuah ayat, wa qala Allah Ta'ala, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini ayat sangat luar biasa, saudara. Singkat, jelas, padat, ringkas. Allah sampaikan kepada kita bagaimana jatuh dan bangunnya Nabi dalam mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana, Bib? Saudara, Nabi dulu dalam menyampaikan agama Allah bukannya gampang. Nabi dulu menyampaikan agama Allah bukannya mudah, saudara. Nabi menghadapi makar. Makar itu dari siapa? Tidak lain tidak bukan alladzina kafaru, orang-orang kafir Quraisy yang tidak terima dengan dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Dan bagaimana orang kafir Quraisy mengganggu baginda Nabi, serta bagaimana Nabi menghadapi gangguan tersebut. Yang pertama, Nabi selalu menghadapi cacian, Nabi selalu menghadapi cercaan, Nabi selalu menghadapi makian, bahkan sampai istrinya Abu Lahab, seorang perempuan dengan mulut yang hina. Perempuan istri Abu Lahab ini, saudara, setiap hari selalu menyempatkan di pagi hari datang ke rumah Nabi. Ketika sudah datang ke rumah Nabi, diketok pintu rumah Nabi. Ketika sudah diketok pintu rumah Nabi dan Nabi buka pintu tersebut, maka dengan mulut yang hina, istri Abu Lahab menghina dan mencaci maki baginda Nabi. Setiap hari, setiap pagi, ini sudah menjadi sarapan paginya kita punya Nabi. Kalau kita sarapan bubur, kalau kita sarapan roti, kalau kita sarapannya sarapan makanan, kalau Nabi sarapannya cacian dan hinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa orang kafir Quraisy setiap hari mencaci maki baginda Nabi? Tidak lain tidak bukan untuk membuat hatinya Nabi lemah, untuk membuat jiwa Nabi ini nggak semangat, untuk membuat Nabi berhenti dalam menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dipikir oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi itu manusia biasa. Dipikir mereka Nabi itu sama seperti mereka. Dicaci maka hati akan lemah. Gak usah jauh-jauh, kita saja kalau dicaci setiap saat mungkin kita bakal baperan, saudara. Mungkin bakal dibawa perasaan sama kita. Dicaci, wah ini hadroh mainnya nggak enak ini. Oh ini hadroh pemainnya nggak sekolot-kolot kabeh. Itu kan sebuah cacian. Saya caci tersebut setiap hari mungkin baper semua. Manusia wajar. Oh ini tukang son nggak enak nih, son yang nggak rapi ini. Oh ini tukang son bengetak kieu. Cacian, hinaan, membuat apa? Biar hatinya lemah, biar nggak semangat lagi. Geus aing bung deui ngabanteran deui. Kayak diundang deui Habib Reza, geus bung ngabaturan hatur deui dijelek-jelekkeun soalna Pak Habib. Kan contohnya gitu. Dianggapnya Nabi itu lemah. Tapi semakin hari Nabi dicaci, Nabi ini ingat bukan manusia. Nabi manusia, tapi huwal bashar la kal bashar. Nabi ini manusia, tapi saking sempurnanya Nabi bukan seperti manusia. Dicaci, dimaki, dihina tidak membuat Nabi berhenti dalam menyampaikan agama Allah. Semakin hari Nabi dicaci, semakin sering Nabi dihina, semakin banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Orang kafir Quraisy ngelihat Nabi dicaci nggak mempan, Nabi dihina nggak mempan, naik ke tingkat selanjutnya, saudara.
yaitu pemfitnahan kepada baginda Nabi. Dan saya sampaikan, fitnah ini sangat terorganisir, fitnah ini sangat terniat dan tertuju kepada baginda Nabi. Bagaimana tidak terniat, bagaimana tidak tertuju ketika ada orang di luar kota Mekah datang ke kota Mekah, mereka bersilaturahmi ke kota Mekah, bakal disetopkan, bakal diberhentikan, bakal dijegat oleh orang-orang kafir Quraisy, bukan untuk diambil hartanya, bukan untuk dibegal, bukan, tapi mereka mengatakan, hei kalian kalau mau tinggal di kota Mekah silahkan, mau masuk kota Mekah silahkan, mau berdagang di Mekah silahkan, mau berjual beli di Mekah silahkan, mau punya istri orang Mekah silahkan, tapi hati-hati, jauhi laki-laki yang bernama Muhammad. Muhammad itu pemecah belah bangsa Quraisy, Muhammad itu pemecah rumah tangga, Muhammad itu tukang sihir yang gila, Muhammad itu sahirul majnun. Fitnah ini dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak lain tidak bukan untuk apa? Agar orang-orang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, agar orang-orang menjauhi baginda Nabi, agar mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Banyak saudara zaman sekarang ulama difitnah sehingga banyak juga umat yang gak percaya. Oh, nggak usah lah ikuti ulama itu kata wa kata begini. Oh, ustaz itu mah begini. Sedangkan belum tentu fitnah itu benar. Maka ini tujuannya untuk memberhentikan dakwahnya baginda Nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi dengan fitnah yang tersebar di kota Mekah? Sebagian waktunya Nabi gunakan untuk mengcounter fitnah tersebut. Fitnah itu dilawan oleh baginda Nabi, fitnah tersebut dilawan oleh Nabi. Dilawannya bagaimana? Yaitu membuktikan dengan menunjukkan kekuasaan Allah, mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi. Dan sebagian waktunya tetap Nabi gunakan untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun fitnah itu tersebar di kota Mekah, tapi tetap banyak orang yang beriman kepada Nabi setiap harinya, makin bertambah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Cacian gak mempan, hina gak mempan, cercaan gak mempan, fitnah gak mempan, maka naik ke tingkat selanjutnya, Bu. Naik ke tingkat selanjutnya, yaitu intimidasi dan siksaan kepada baginda Nabi. Cuman saat itu kita punya Nabi ada di bawah suaka perlindungan pamannya Nabi. Siapa paman Nabi? Yaitu Sayyidina Abu Thalib, seorang pemuka dari Bani Hashim wa Bani Matlabi ataupun Muthalib, sehingga tidak ada orang yang berani cocang-coceng baginda Nabi. Gak ada yang berani nyentuh fisik Nabi, gak ada yang berani mengintimidasi Nabi secara langsung. Kenapa? Karena ketika Nabi disentuh, maka sama seperti mengganggu kedua suku tersebut, Bani Hashim dan Bani Matlabi ataupun Muthalib. Maka mereka nggak berani untuk terima resikonya, karena ketika mengganggu dua suku tersebut sama seperti mengajak perang. Dan ini kedua suku sangatlah kuat di Arab, di kota Mekah saat itu, sehingga mereka nggak sentuh fisik Nabi. Mereka cuma caci, mereka cuma hina. Untuk intimidasi, mereka mau intimidasi Nabi tapi nggak bisa. Akhirnya mereka nggak habis mikir, Nabi nggak bisa diintimidasi, Nabi nggak bisa disentuh. Maka teman-teman Nabi, kerabat Nabi, sahabat Nabi yang dari kalangan orang-orang yang lemah, yang nggak punya tenaga, yang nggak punya harta, yang nggak punya suku untuk melindunginya, maka orang-orang tersebutlah yang diintimidasi oleh baginda Nabi. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Syaifur Rahman dalam kitab Marahikul Makhtumnya, saudara, kita semua tidak asing dengan sebuah kisah sahabat Nabi dari kalangan hamba sahaya, berkulitkan kulit hitam, bernamakan ini tukang muadzinur Rasul, tukang azannya Rasul. Beliau punya nama Bilal ibn Rabah. Kita semua kenal dengan beliau, nggak asing dengan nama beliau. Ini Bilal ini kita mungkin juga udah tahu bagaimana siksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah. Mungkin kita semua udah tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Bilal bin Rabah untuk menyiksa daripada orang tersebut. Yang kita tahu, Bilal itu ditaruh di padang pasir,
bajunya dibuka, terus ditindih sama batu yang besar. Mungkin hanya itu yang kita tahu. Ini saya mau ngajak ibu-ibu, ayo sama-sama bapak-bapak juga kita bayangkan, kita resapi, kita bayangkan apa dan bagaimana perasaan yang diterima oleh sahabat-sahabat Nabi, dan siksaan seperti apa yang diterima oleh mereka dalam mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas dulu dari Bilal bin Rabah. Kita tahu Bilal itu ditaruh di padang pasir, badannya dibuka, ditaruh batu yang besar. Saudara, sebelum itu masih banyak siksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah. Yang pertama, tangannya itu dipasung. Tahu dipasung, Bu? Diikat. Setelah diikat, tangannya ditaruh di ujung sebelah kanannya dan dipatok dalam tanah ataupun dipatok dalam pasir. Tangan kirinya pun sama, sehingga tangan kanan dan tangan kiri membentang ke dua sisi yang berbeda. Begitupun kakinya dibentangkan dan dipasung, diikat dalam sebuah tombak. Setelah itu bajunya ditelanjangi. Di Bilal bin Rabah itu hanya memakai pakaian bawahan saja, tidak memakai pakaian atasan. Beres dari situ dulu. Udah beres dari situ, dibentangkan di padang pasir yang panas. Bedanya begini, Bu. Ibu duduk di atas tanah, betul atau tidak? Indonesia isinya tanah semua. Nggak ada Indonesia yang semua tempatnya pasir seperti di Mekah, itu nggak ada. Ibu nih kalau misalkan mau berangkat umroh ataupun ibu bapak berangkat umroh, saya sarankan sedikit, Bu. Ibu kalau mau beli oleh-oleh, bapak mau beli oleh-oleh, beli di Madinah, jangan beli di Mekah. Kalau di Mekah kita fokus ibadah, haji, tawaf dan segala macamnya. Dan kenapa saya sampaikan kalau belanja oleh-oleh lebih enak di Madinah? Karena Madinah tidak sepanas dengan kota Mekah. Mekah itu lebih panas dari Madinah. Dan bayangkan, Bu, dulu di zaman Nabi itu pasir. Tanah aja kalau mentereng kemarau pasir terus menerus, tanah itu bisa panas. Lalu bagaimana kalau pasir? Contohnya begini, ini kalau kita mau main ke Pangandaran, Pangandaran itu kan pasir sepinggirnya. Kita main ke pantai, saya tanya ibu, kalau main ke pantai lebih pilih sore hari atau siang hari, Bu? Sore, kenapa nggak siang? Panas kalau siang, betul? Itu pasir Pangandaran. Itu panasnya panas Indonesia. Gimana kalau panasnya Mekah yang suhunya lebih tinggi dari Indonesia? Dan Bilal ini dibentangkan di padang pasir yang panas. Udah beres dari situ, dicambuk badannya sampai betul-betul mengeluarkan darah dan kulitnya dikuliti oleh orang-orang kafir Quraisy. Ditanya, mau kau keluar dari agama Islam, kembali memuja dan beriman kepada Lat wal Uzza? Apa kata Bilal? Aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka seberes dari situ, Abu Jahal memerintahkan 10 orang pemuda dari orang-orang kafir Quraisy yang badannya berotot dan kuat tenaganya untuk mengangkat batu karang yang besar. Jadi batu ini nggak bisa diangkat sama seorang, Bu. Ini batu nggak bisa diangkat oleh 2 orang, 10 orang baru bisa ngangkat itu batu. Dan ingat tadi saya sampaikan bukan batu biasa, akan tetapi batu karang. Yang mana batu karang itu teksturnya kasar, tidak seperti batu-batu seperti yang ada di batu-batu biasa itu, enggak. Kalau mau gampangnya tuh di pantai itu banyak batu-batu karang. Nah itu seperti itu, Bu. Itu batu diangkat oleh 10 orang, ditaruh di atas badan Bilal bin Rabah. Bukan taruhnya kayak dia nih, naruh gelas pelan, bukan. Lembut, naruhnya pelan. Oh, naruh sedotan juga lembut begini, bukan. Dari atas badannya, badan Bilal bin Rabah di bawah, itu batu di atasnya. Setelah di atas badan Bilal bin Rabah, serentak itu batu dilepaskan barang-barang dan dilemparkan ke badannya Bilal bin Rabah. Ditanya, kembali kau mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Apa kata Bilal? Bilal hanya mengeluarkan kalimat Allahu Ahad. Ahad, Ahad yang keluar dari mulutnya Bilal bin Rabah. Bilal lebih cinta mati dalam keadaan beriman kepada Allah daripada harus hidup dalam kekufuran ataupun kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram. Sehingga apa? Bukan hanya Bilal bin Rabah yang disiksa, teman-teman Bilal pun banyak yang disiksa. Dari kalangan hamba sahaya, mereka yang lemah, mereka yang tidak punya kekuatan, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya siapa? Yaitu Habab ibn Al-Arad.
Khabbab ibn al-Arat ini tukang besi, hamba sahaya, seorang budak, tapi kerjaannya suka bikin pedang, kerjaannya suka bikin besi. Ini nggak jauh aja Bu, nggak usah bikin pedang dulu. Ini kita duduk di atas panggung rigging. Ini besinya dulu nggak nempel satu sama lain, enggak. Ini besi dilas dulu biar dia nempel sama satu sama lain, dibentuk dengan bentuk seperti ini. Itu dibentuknya bukan dengan bentuk tangan kosong, dipanaskan dengan panas api yang di atas mungkin derajatnya sudah tinggi. Bikin pedang di zaman dulu pun begitu. Sebuah bongkahan besi ditaruh di atas api bara yang membara semalaman seharian tidak padam, sehingga itu besi lunak. Ketika itu besi sudah lunak, maka akan ditempah dan dibentuklah menjadi sebuah sebilah pedang. Sehingga apa? Kejadiannya saat itu, malam harinya Khabbab sudah memanaskan besi. Besoknya dia mau bikin pedang, disamperin sama Abu Jahal, disamperin sama Abu Lahab. Ditanya kepada Abu Lahab nih, ditanya sama Abu Lahab, ya Khabbab, qad aslamta, wahai Khabbab, apakah kau beriman kepada Allah? Maka dijawab, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ditanya lagi sama Abu Jahal, apakah kau mau untuk keluar dari agama Rasul, untuk keluar dari agama Muhammad, dan kembali mengucapkan Lata wal Uzza? Maka dijawab oleh Khabbab, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, saudara? Abu Jahal memerintahkan hambanya, memerintahkan pembantunya untuk memegangi badannya Khabbab dari belakang. Tangannya diikat di belakang keduanya, dipegangi badannya, dipegangi kakinya. Besi yang dipanaskan semalaman tadi, yang sudah memerah itu batang besi, ditempelkan dan disetrikakan di wajahnya Khabbab ibn al-Arat. Disetrika itu wajah sama besi yang panas, sampai wajahnya Khabbab sudah tidak berbentuk lagi dengan wajahnya manusia. Enggak usah pakai besi. Ibu nih kalau lagi nyetrika Bu, nyetrika tengah hari, siang hari, tiba-tiba ada telepon masuk, mau ngangkat telepon, pas dia angkat bukan telepon yang diangkat, setrikaan nempel di pipi. Kira-kira panas apa dingin Bu? Panas apa dingin? Dingin Bu, kalau nggak dicolokin setrikaannya. Kan ini judulnya lagi nyetrika, baru dicolokin itu setrikaan, ditempel ke kulit, panas. Itu baru setrikaan. Lalu bagaimana kalau besi yang dibarakan, yang dipanaskan semalam hari? Wajahnya Khabbab udah nggak berbentuk, udah melepuh semua wajahnya. Nggak puas sampai di situ, temannya Khabbab bernama Suhaib ibn Amr ar-Rumi, sama pandai besi. Cuman kalau Suhaib bukan bikin pedang, dia sedang meleburkan besi, dicampur dengan timah, dicampur dengan logam perak untuk membuat kerajinan yang diberikan kepada Raja Romawi saat itu. Nah, Suhaib ini beriman sama Allah, dia beriman kepada Nabi. Dia sehari semalam meleburkan besi. Ini besi kalau ditaruh di panas api yang panas berlama-lama, ini besi bakal lebur, bakal berubah menjadi benda cair. Apalagi digabungkan dengan perak, digabungkan dengan emas, sehingga membuatlah sebuah cenderamata yang indah. Nah, ini besi dileburkan semalam hari. Sama kejadiannya seperti Khabbab, ditanya dan ditawarkan untuk kembali keluar dari agama Allah, tapi Khabbab Suhaib tetap beriman kepada Allah, sehingga besi, timah dan perak yang sudah mencair tadi, yang sudah apa kalau bahasa sininya mendidih, itu apa? Ngeblek-blek tuh, ngegulaknya. Kalau kata air dipanasin itu udah ngagulak. Nah, itu air Bu, kalau ngegulak tuh air. Ini besi, ini timah, ini perak, udah ngegulak, itu udah ngeblek-blek kayak begitu. Diambil sama Abu Jahal, disiramkan kepada Suhaib, disiramkan ke wajahnya. Bukan semua wajahnya, yang pertama kali disiramkan, matanya dibuka oleh Abu Jahal, matanya Suhaib dibuka dan dipaksakan buka, dan itu besi, itu timah, itu perak disiramkan ke matanya Suhaib ibn Amr ar-Rumi, sampai menembus ke otak belakangnya, membuat pita suara Suhaib terputus, dan kedua mata Suhaib dibuat buta oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sampai di situ, ada satu kisah terakhir. Ini kisah sangat fenomenal. Satu keluarga beriman sama Allah,
Anaknya beriman sama Allah, ibunya beriman sama Allah, bapaknya beriman sama Allah, dan satu keluarga sama-sama hamba sahaya, sama-sama seorang budak. Siapa dia? Yaitu seorang sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa an walidain. Ini satu keluarga beriman, Pak Bu, sama Allah. Sekeluarga beriman, anak, bapak, ibu beriman. Tapi yang pertama kali disiksa adalah Ammar bin Yasir, ataupun anaknya yang pertama kali disiksa. Ammar diseret oleh Abu Jahal, diseret oleh orang-orang kafir Quraisy, ditaruh dan diikatkan dalam sebuah batang pohon, dicambuk dan dikuliti kulitnya Ammar bin Yasir, diancam untuk keluar dari agama Allah. Tapi Ammar tetap bersikukuh mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Orang kafir Quraisy ini otaknya biadab, Saudara. Kalau zaman sekarang ini otaknya otak-otak psikopat. Ini Ammar bin Yasir gak mempan disiksa, gak mempan diancam, bahkan untuk dibunuh saja dia gak takut. Akhirnya seorang ibu perempuan tua renta bernama Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, perempuan tua renta. Kalau ibu-ibu di sini masih pada muda semua, Bu. Masih pada muda. Tua renta tuh udah jompo berarti, Bu. Udah jalannya susah. Ini Sumayyah udah tua, udah renta, udah lemah, diseret dari rumahnya ke padang pasir tempat penyiksaan. Udah diseret, ditendang, Bu, kepalanya Sumayyah ditendang oleh Abu Jahal sehingga mengeluarkan darah dari matanya. Dicambuk dan disiksa perempuan yang lemah di hadapan mata anaknya, yaitu Ammar bin Yasir. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan untuk membuat hati anaknya lemah. Karena hati siapa yang tidak kuat, seorang siapa yang tidak kuat melihat orang tuanya disiksa di hadapan matanya. Dan itu tujuan berhasil, membuat Ammar lemah keimanan kepada Allah. Apa kata orang kafir Quraisy? Ya Ammar, keluar kau dari Islam. Kalau kau keluar dari Islam, ibumu akan berhenti kami siksa. Tapi kalau kau masih beriman kepada Allah, setiap waktu kami akan siksa kedua orang tuamu yang sudah lemah ini. Disiksa, Saudara. Tapi saat itu Ammar hampir keluar dari Islam, hampir dia keluar dari agama Allah. Dan ibunya Sumayyah menyaksikan daripada perkara tersebut. Sumayyah mengatakan dengan air mata yang sudah keluar darah, suara yang sudah rintih-rintih tidak kuat, Sumayyah mengatakan kepada Ammar anaknya, wahai anakku, kalaupun saat ini aku harus mati, aku harus meninggal hanya karena beriman kepada Allah, dan aku meninggal karena disiksa oleh mereka, aku ridho dengan perkara tersebut. Tapi wallah, demi Allah, aku tidak ridho kalau engkau harus keluar dari agama Allah dan Rasulnya. Ini Abu Lahab nih ngeliat, ini perempuan udah disiksa, udah disakiti, udah dipacu, udah dicambuk, masih bisa ngasih semangat keimanan kepada anaknya. Maka apa yang dilakukan, Saudara? Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya? Maaf ibu, maaf. Diambil satu tombak. Tombak itu berarti ujungnya lancip besi, bawahnya juga besi. Tombaknya tombak kayu. Diambil satu tombak, ditusukkan kepada Sumayyah, ditusuk kepada ibunya Ammar, bukan dari perut, bukan. Ditusuk dari depan kemaluan, tembus ke pinggang belakangnya. Ibu, dulu ada kejadian, Bu, seorang perawan yang diperkosa oleh 8 orang laki-laki. Perawan yang diperkosa oleh orang laki-laki. Setelah diperkosa, bukan dibiarkan hidup, Bu, bukan. Tapi dimasukkan pacul dari depan kemaluan sampai ke dadanya. Ini viral nih, kasusnya banyak di media-media, bahkan masuk di televisi. Perempuan yang diperkosa, habis diperkosa dimasukin pacul. Ibu, bapak tahu pacul kan? Pacul itu ada gagang kayunya tuh. Nah itu dari gagang kayu, si pacul itu kan kotak begitu. Itu kayu kotaknya, yang kotak besi kotaknya didorong sama kaki perlahan. Si batang kayunya itu udah masuk ke kelamin perempuan, didorong perlahan sampai itu pacul kayunya ada di dada tuh. Meninggal tuh perempuan, meninggal, Bu. Kasusnya viral, ada di televisi. Ini enggak seperti itu. Kalau yang tadi kayu mungkin masih mending. Ini Sumayyah, ibunya Ammar, bukan pakai kayu lagi, pakai batang besi yang tajam. Tombak itu tajam ujungnya, didorong perlahan dari depan kemaluannya
sampai tembus ke dalam pinggang belakang di otak, di bawah otaknya tembus, meninggal di tempat itu Sumayyah. Dan itu dibunuh di hadapan mata anaknya Ammar bin Yasir. Maka saat itu Ammar nggak kuat ngelihat ibunya disiksa secara perlahan, dibunuh secara perlahan, nggak kuat. Ammar pingsan. Ammar nggak kuat melihat ibunya disiksa di hadapan matanya. Maka kalau kita bahas dalam perkara ini, yang pertama kali syahid, yang pertama kali mati dalam membela agama Allah bukan laki-laki, bukan yang kuat, bukan yang gagah perkasa, bukan. Tapi yang pertama kali syahid mati dalam mempertahankan keimanan kepada Allah adalah seorang perempuan tua renta bernama Sumayyah. Maka saya tanya, Bu, Pak, saya tanya, dulu para sahabat Nabi mempertahankan keimanan kepada Allah kira-kira mudah atau susah? Kurang kompak, mudah atau susah? Kurang keras, mudah apa susah? Dulu sahabat Nabi mau sholat mudah apa susah? Gampang apa susah? Susah. Umat zaman sekarang kalau mau sholat gampang apa susah? Gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Gampang susah. Apa susah? Kalau dulu sahabat Nabi kan mau sholat aja harus ngumpet-ngumpet. Dulu sahabat Nabi mempertahankan keimanan sama Allah harus sampai dibunuh dulu. Zaman itu baru susah. Zaman sekarang mau sholat susah. Kenapa susahnya? Ada yang mau kebunuh? Ada. Ada yang mau nyiksanya? Ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa sekarang pada susah, pada ibadah susah? Kenapa? Karena imannya bukan sama Allah. Karena zaman sekarang tuh kalau dulu ada bahasa Islam KTP, benar zaman sekarang Islam udah KTP semua. Cuman agama Islam udah, tapi hidupnya nggak Islam. Zaman sekarang kan banyak tuh. Kalau zaman sekarang ibadah gampang, kalau zaman sekarang ibadah itu gampang, harusnya pas sholat subuh kayak sholat Jumat, ramai sampai ke belakang-belakang. Lah nyatanya pas sholat subuh, imamnya dia, makmumnya dia, yang azan dia, yang qomat dia. Assalamualaikum wa jalama. Leres teh? Benar teh? Kalau ibadah itu gampang, harusnya orang lebih mementingkan haji dan umroh daripada beli mobil mewah. Betul atau tidak? Harga motor cash berapa sih? 25 juta ya? Cashnya. Ini nama lebih milih bayar motor daripada bayar haji, bayar umroh, benar? Padahal umroh kurang lebih. Umroh nggak nyampe, ada yang 22, ada yang 25, kalau plus Turki mungkin 30. Tapi dia lebih milih beli kendaraan daripada menunaikan kewajiban. Kalau ibadah itu gampang, harusnya sedekah itu juga gampang. Kalau ibadah itu gampang, harusnya puasa itu gampang. Tapi nyatanya umat Islam zaman sekarang mau ibadah dibuat susah. Padahal sholat cuman ya paling lama dengan doa, dengan zikir 20 menit. Tapi kadang-kadang wah susah. Subuh kesiangan, zuhur lagi di kerjaan, asar pulang kerja, maghrib kecapean, isya ketiduran. Yang kayak begini ada apa enggak? Banyak. Kadang mungkin di antara kita sekarang di subhanallah, kita hadir di sini ngaji judulnya, betul? Pakai kerudung, pakai kopiah, pakai sarung, pakai koko. Tapi mungkin di belakang sholat kita sering tinggalkan, sedekah tidak kita laksanakan, kerjaan sering ngegibah, sering ngegunjing. Na'udzubillahi min. Kenapa bisa terjadi seperti ini di zaman sekarang? Saudara, ini saya sampaikan kepada semua jamaah. Agama Islam tidak bakal bisa dihancurkan oleh agama manapun. Mau Kristen kayak ngancur agama Islam nggak bakal bisa. Mau Yahudi kayak ngancur agama Islam nggak bakal bisa. Mau apapun agamanya tidak bakal bisa menghancurkan agama Islam. Yang bisa menghancurkan agama Islam adalah umat Islamnya itu sendiri. Betul atau tidak? Bagaimana cara umat Islam menghancurkan agama Islam? Pertanyaannya begini, saudara. Nih saya tanya. Contoh di sini ada kolam ikan nggak? Pemancingan, ada pemancingan ada? Bapak-bapak sok mancing tuh?
Osoknya mancing mah osok ngaji tara. Jadi mancingnya make duit tuh. Make judi atuh. Teh maksudnya kan aya sok mancing daftar heulanya. Kayak perlombaan gitu. Terus gitu teh. Teu apa heueuh. Aya begitu mahnya. Tobat ya. Geus aya nama rakyat Indonesia tong lobakeun judi entong. Komo di main slotnya. KHD sih ya, nusuk main slot ya, KHD ya. Geus, yang suka judi, yang suka main slot udah berhenti aja karena sudah diwakilkan oleh wakil rakyat. Betul? Kan kita itu diwakilkan sama semuanya, betul? Ada yang namanya wakil rakyat, gue tahu wakil rakyat. Anggota DPR itu wakil rakyat. Dan kemarin ada lagi rapat parlemen, anak-anaknya rapat, ketahuan lagi main judi slot. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah udah berhenti tuh kayak begitu. Nih contoh nih, ada kolam ikan. Saya minta sama satu orang bapak-bapak untuk turun ke kolam ikan tersebut, ngambil itu ikan, nggak usah pakai pancingan, nggak usah pakai saringan, tangan kosong. Kira-kira bakal gampang apa susah? Susah. Kalau pakai pancing, kalau pakai saring gampang, betul? Tapi ada caranya Pak. Ada caranya biar gampang ngambil ikan di satu kolam tanpa pancingan, tanpa saringan. Gimana caranya? Seepkeun heula caina. Bahasa Sundana. Bedahkeun heula caina. Itu air ilangin dulu dari kolam. Kuras dulu itu kolam dari airnya. Sehingga itu kolam nggak ada air, ikan kelepek-kelepek, gampang ngambil ikannya. Betul? Betul atau tidak? Kolam ikan itu adalah agama Islam. Ikan itu umat Islam, air itu syariat agama Islam. Gimana cara menghancurkan agama Islam? Jauhkan umat Islam dari syariatnya. Kolam itu agama Islam, ikan itu umat, air itu syariat. Tetap di agamanya, tetap di kolamnya, tetap. Tapi jauh dari air, ikan jauh dari air, gampang dia bakal diambil. Begitupun umat Islam. Mungkin masih banyak yang mengaku agama Islam, tapi sudah jauh dari syariatnya, maka dengan gampang dia diambil, dengan gampang dia disesatkan dari agama Islam. Na'udzubillahi min. Toh zaman sekarang saya tanya Pak, Bu, kesesatan apa yang udah nggak ada? Zaman sekarang banyak orang yang mengaku agama Islam, beriman nih, wah saya mau beriman deh. Saya beriman kepada Allah, saya Islam, saya sholat. Tapi kadang ada yang begini, bawa kopi pahit, bawa sesajen segala macam, datang ke pohon bambu, dia nyembah itu pohon. Datang ke satu gunung, dia bawa itu sesajen, dia tuh duduk situ sembah segala macam. Minta apa? Minta nomor togel. Kadang yang begini ada nih. Apa kalau zaman bahasa Sunda itu pesugihan? Yang begini ada, ngakunya umat Islam, ngakunya sholat, tapi minta kepada selain Allah. Na'udzubillahi min. Ada lagi banyak sama sekarang kesesatan itu banyak Bu. Yang ngaku-ngaku Nabi ada, yang bikin madhab baru ada. Udah bener madhab cuma 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ujuk-ujuk dingin madhab anyar, madhab Soekarno. Ayah kemarin lagi viral tuh di pondok pesantren Az-Zaitun, nggak tahu benar nggak tahu salah, di sono mah zina boleh Pak, zina boleh, nggak bakal dosa, yang penting bayar duit 2 juta. Cek aingnya malaikat bisa disogok kemana ya? Kemarin ada lagi nggak tahu benar nggak tahu salah tapi viral tuh, pondok pesantren Al-Kafiyah, sholat isya 100 rakaat. Kita kebayang bapak-bapak di dia sholat isya 100 rakaat. Tong kere 100 rakaat, 23 rakaat taraweh hungkul kadang hese. Bener? Taraweh 23 rakaat. Taraweh teh rupa-rupinya aya nu 30 genap, aya nu 23, aya nu 11. Nu 23 hungkul kadang hese. Awal we rame di masjid. Pas di akhir-akhirnya mah geus bea. 23 geus hese kemudian 100 rakaat. Eta isya 100 rakaat teh maksudna kumaha?
Jadi sholat ayeuna 100 rakaat, isukan teu kudu sholat. Geus di DP-an soalna. Bayangkan tuh sholat bisa di DP-an tah. Na'udzubillahi min. Maksiat sama sekarang banyak apa dikit, Bu? Banyak. Wah, ibu sama sekarang tinggal di sini, tinggal di kota yang kecil. Masih bersyukur, Bu. Dulu saya kan tinggal di Bogor. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal di Ciamis. Bogor tuh sama dulu seperti mungkin di sini. Mall besar nggak ada, stadion gede tuh nggak ada. Masih kalau mau belanja ke pasar rakyat. Tapi sama sekarang, subhanallah. Ibu kalau main ke rumah saya boleh, Bu. Daerah Babakan Madang, saya orang tua masih di sana. Itu daerah Babakan Madang, belakang tempat saya, belakang rumah saya, itu mall terbesar se-Asia Tenggara. Apartemennya besar. Baheula lapangan bola, baheula lapangan bola. Dan itu terdata, Bu, Pak, terdata di belakang rumah saya itu ada Plaza Niaga 1, Plaza 2, Amsterdam. Itu ada 340 tempat prostitusi secara terbuka. Kafe, bar, diskotik, tali stripsing. Tahu tali stripsing, Bu? Iya batang besi ya. Tah, awewe teh muter-muter tali batang besi tah. Bari teu make acuk tah. Aya nu kos kitu, Bu, di ditu mah aya. Ning Habibnya ho eta mah ceuk batur anaknya. Ceuk batur eta mah. Tapi terbukti euy aya cenah foto-foto nama, ningali foto nama euy. Atuh kan dibuktikan ieu Bib kumaha ya tutup. Akhirnya mah teu bisa euy. Teu bisa ditutup. Kenapa? Karena yang punya tempat tersebut adalah penguasa yang punya uang. Jadi kalau zaman sekarang tuh viral bahasa di TikTok tuh lu punya duit, lu punya kuasa. Akhirnya apa? Agama bakal diintimidasi, syariat bakal diintimidasi. Oh, Bu, dulu Bogor gak kayak begitu. Wah, dulu Bogor ngaji unggal sore. Ayeuna mah boro-boro budak leutik jarang aing ningali budak leutik ngaji unggal sore di masjid jarang. Di sini masih bersyukur banyak anak kecil yang tiap sore datang ke PAUD, datang ke pengajian masih bersyukur. Tapi nggak mungkin nih, ini tempat Majalengka, betul. Ini Majalengka nggak mungkin bakal begini terus, Bu. Coba lihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mungkin kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi bakal pesat di sini. Dan bagaimana nasib anak-anak ibu nanti? Pernah saya sampaikan tahun kemarin, waktu kemarin saya ceramah di sini, pernah saya sampaikan anak kecil 8 tahun memperkosa anak kecil perempuan yang umurnya 5 tahun. 8 tahun anak SD kelas 2, 3 orang memperkosa anak TK perempuan yang usianya masih 5 tahun. Eta budak leutik geus bisa memperkosa anak batur. Aing 8 tahun main koleksi keneh. Ayeuna aing budak 8 tahun geus bisa memperkosa anak batur. Cok menang pemilihan kos itu di mana? Tidak lain tidak bukan dari ibu bapak punya anak kecil dikasih HP. Tong nyalahkan anak sia, lamun anak sia kurang ajar. Dan ajaran batur, tapi kalau sorangan ngajarkan anak kurang ajar kakolotna. Lantaran dibere wae HP. Bu, Pak, ya kueng berenya ho ya. Bapak balik di dia ujung-ujung paeh ya. Nu ngaranna paeh mah pasti bener teh. Kullu nafsin dha'iqatul maut pasti. Bapak balik di dia paeh. Bapak boga pamajikan bapak bisa kawin deui. Poho ka bapak moal inget. Bener teh? Laras teh? Moal ingat, moal peduli, paling peduli ngantarkan ke kuburan tahlil hungkul, curik sakeudem, kenapa wah bahagia. Aing menang warisan ya. Ibu balik di dia. Si bapak bisa kawin deui. Ibu paeh ayeuna isukan kawin deui bisa. Komo di lalaki gampang. Bener? Urang lamun paeh moal aya nu peduli ka urang. Tetangga, siapa bilang tetangga itu peduli? Nggak ada tetangga yang peduli. Paling kalau kita meninggal tetangga itu peduli cuma apa? Tahlil 3, 7, 40, 100 hol itu aja. 3 tahun 4 tahun poho ka urang. Ditanya, Pak ingat kene teh kasih kulana nu almarhumah. Hanya beungeuna kos kumahnya. Moal ingat. Kita punya kakak, kita punya adik, kalau kita sudah mati nggak bakal ingat sama kita, bakal sibuk dengan urusannya. Tapi seorang anak tidak bakal pernah lupa ketika orang tuanya sudah tiada. Pertanyaannya, bagaimana kita punya anak? Anak kita di rumah itu anak yang soleh atau yang tidak soleh?
Investasi terbaik seseorang dikatakan dalam hadisnya Nabi, idza mata bana adam in qata amaluhu ila min salasin. Jadi kalau kita sudah meninggal semua nih, semua amal ibadah bakal terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga al-waladun saleh, anak yang namun cek Sunda leheung memboga anak soleh. Kumaha sabalikna, lain al-waladun saleh tapi al-waladun taleh. Bukan al-waladun saleh tapi al-waladun taleh yadurruh, anak yang tidak soleh yang menjadikan mudarat untuk kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min. Makanya ibu bapak saya sampaikan, pendidikan paling penting di zaman sekarang. Kemaksiatan udah banyak, kemungkaran udah banyak, kesesatan udah banyak, apalagi nih bentar lagi masuk tahun politik nih. 2024 ini tahun kejam Bu. Saya nggak bakal kasih tahu bapak pilih presiden anu enggak. Umat Islam zaman sekarang udah pada pintar semua, jangan sampai ke pelosok ke lubang yang sama. Udah saya mah nggak bakal kasih tahu, cuman ingat saya sampaikan, tahun politik adalah tahun paling kejam untuk umat Islam. Kenapa saya sampaikan paling kejam? Karena politik keluarga bisa terpecah belah, karena politik bapak sama anak bisa musuh-musuhan, karena politik kakak sama adik bisa musuh-musuhan. Kenapa? Karena beda yang dipilih. Betul atau tidak? Dong karena pemilihan presiden biasa telah mengges pemilihan lurah ya. So kayak pemilihan lurah ya di kampung-kampung ya. Kalau bahasa saya tuh lurah tuh kepala desa. Kalau di sini kuwu bahasanya. Ya, sama kayak di Banten. Nah, kalau misalkan pemilihan kuwu ini biasa kadang suka pecah belah juga. Ada kelompok nomor 1, ada kelompok nomor 2. Ini biasa satu kampung nih musuh-musuhan. Saling serang sono, saling serang sini. Bahkan di tempat saya dulu di Bogor tuh ada kejadian apa? Misalkan yang milih anu menang, yang milih anu nggak menang, itu kampungnya nggak bakal dibagusin jalannya, bakal dimusuhin langsung sama desa. Ini kayak begini kacau. Itu baru pemilihan kepala desa. Biasanya kalau pemilihan presiden, wah itu lebih hancur lagi. Antar ormas Islam, antar kelompok bisa musuh-musuhan, antara masjid dengan masjid bisa musuh-musuhan, antar tetangga sama tetangga bisa musuh-musuhan. Maka saya sampaikan kepada kalian, maksiat udah banyak, mungkar udah banyak, sesat udah banyak, politik udah kejam. Keselamatan untuk umat Islam di akhir zaman seperti ini yaitu berpegang teguh kepada agamanya Allah. Tong nguruskeun deui dah dunia. Sakarep wae dunia arek kos kumaha. Sakarep wae eta politik arek kos kumaha, nu penting urang jaga keluarga urang. Jaga anak urang, jaga keluarga urang dari apa? Fitnah akhir zaman. Pak, dulu saya pikir waktu belajar agama bahas masalah Dajjal, saya mikir wah Dajjal mah gampang dikalahin, gampang Dajjal dikalahin. Udah ketahuan ada tulisan kafir di kepalanya, matanya buta satu, rambutnya keriting, udah ada ciri-cirinya, gampang ketahuannya. Gampang ketika ketemu, wah ini Dajjal, ngajak kesesatan, langsung bunuh, gampang. Itu dulu. Ternyata ketika sekarang saya baru tahu, jangan pun ngahadepin Dajjalnya langsung, fitnahnya aja udah kejam. Fitnahnya aja udah kejam. Bagaimana kita menghadapi daripada Dajjalnya langsung? Maka ikhwan rahimakumullah, ini akhir zaman, maksiat udah banyak. Keselamatan untuk kita tidak lain tidak bukan berpegang kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jaga keluarga kita, didik keluarga kita dengan agama Allah, didik anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Jangan didik anak kita dengan kesesatan dunia. Saya nggak nyalahin. Kalau ibu bapak punya anak yang udah gede, suruh cari duit, nggak nyalahin, silahkan. Mau cari duit silahkan, nggak dilarang. Mau kerja silahkan, nggak dilarang. Cuman jangan lupa, jangan cuma dunia dikejar, akhirat dilupakan. Kerja pagi siang sore malam, kerja banting tulang sono sini cari duit, sholatnya nggak dikerjain, agamanya ditinggalkan. Jangan, itu salah. Man arada dunya fa'alihi bil ilm. Mau kejar dunia silahkan, tapi dengan ilmu. Akhirat silahkan dengan ilmu. Dan keduanya harus seimbang. Dan ingat, fatbi sayyi'atal hasanatan huwa. Tutuplah keburukan yang pernah kita kerjakan dengan kebaikan yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Kehidupan itu harus seimbang. Dunia boleh kalian cari, karena sama sekarang nggak usah munafik, semua orang butuh sama dunia. Mau nggak mau, semua orang butuh sama yang namanya duit. Jangan pun kalian, namun Pak Asus nama aing ge butuh kan duit mah. Mau munafik, benar tuh. Aing boga pamajikan kudu dibere
nafkah. Nafkah na kudu make pamajikan aing arek masak na kudu make kompor. Banyak masak pakai duit. Beli kompor, beli gas na make. Anak arek sekolah, mayar jajan segala eta kudu make. Sakabege make duit. Ieu ngabangun masjid di dia make naon? Make semen. Semen na beli make. Sakabege pakai duit. Memang orang dituntut kudu butuh karena duit. Tapi tidak boleh dengan cari duit boleh, tapi jangan sampai iman sama duit. Jangan sampai manut sama duit, manut si duit. Manut cari rezeki sono sini sampai lupa sama yang ngasih rezeki, itu jangan. Jangan sampai seperti itu. Bakal jadi sesat kita. Na'udzubillahi min. Pegang teguh agama Allah. Jaga syariat keluarga kita. Didik kita punya anak dengan agama. Jangan sampai menjadikan penyesalan buat kita di akhirat kelak. Na'udzubillahi min. Makanya kita doain mudah-mudahan anak-anak kita semua yang di rumah, yang di sini menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita dijaga dari kemaksiatan dan kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Bentar lagi kita masuk bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Gak kerasa entar masuk Ramadan lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat walafiat. Amin. Dalam ketakwaan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Ini saya mau minta doa ibu bapak. Waktu kemarin di lapangan masih ingat nggak bu? Saya minta doa apa? Doain istri saya lagi hamil, betul? Itu udah setahun yang kemarin ada? Saya mau minta doa lagi, istri saya sekarang hamil lagi. Doain biar sehat walafiat. Alhamdulillah Ustaz, anaknya ayeuna geus 8 bulan. Yang kemarin lahiran, anak 8 bulan. Pas lahiran itu beratnya 4,3 kilo. Panjang badan 52 cm. Pas umur kan sekarang 8 bulan jalan 9. Pas umur 6 bulan ujung-ujung aing boga pamajikan eureun headna. Aing teh penyakit soalnya kamari KB bu. Ujung-ujung aing geus 3 bulan we anak aing di kandungan. Gedeng dia 4 bulanan nih. Pokoknya banyak anak banyak. Kudu lobakeun kana Nah, insya Allah doain biar lancar lagi, biar sehat walafiat. Alhamdulillah soalnya keempat-empatnya nggak pakai operasi, lancar luncur semuanya. Alhamdulillah. Terus doain juga bu pak, saya di Ciamis lagi dapat musibah. Alhamdulillah di lokasi pembangunan, di lokasi pondok pesantren. Karena kan kita memang lokasi bukan lokasi datar begini, bukan. Kita punya lokasi itu tebing. Jadi kita di lokasi pondok pesantren itu kemarin alhamdulillah dapat musibah dari Allah. Longsor 8 meter, tapi alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa, cuman hanya kerugian material. Jadi doain biar lancar, biar mudah segala urusannya dalam pembangunan, dan doain biar berkah buat kita semuanya. Nah, jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Syukran jazilan jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Hadza minni wa lakum minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.